Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai tugas bela negara, yaitu sistematika untuk industri 4.0 dalam penerapan bela negara. Sini saya Muhammad Febri Sugianto, NPM 120, dan bersama partner saya yaitu Mbak Irene, NPM 13, Mbak Peti, NPM 20, Mbak Irma, NPM 39, dan Ismu, NPM 200. Bela negara. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan atau petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bela negara dalam arti luas tidak hanya dalam menghadapi ancaman militer, tetapi juga non-militer. Di era globalisasi dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, bentuk ancaman sangat variatif dan kompleks. Hanya bangsa yang mempunyai keunggulan kompetitif lah yang mampu bersaing dan memenangkan persaingan tersebut. Penanaman kesadaran bela negara terhadap setiap warga negara, terutama generasi milenial, sebagai pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat penting agar mampu mempertahankan negara dari ancaman dari dalam dan dari luar, militer maupun non-militer. Bela negara dalam arti luas tidak hanya dalam menghadapi ancaman militer, tapi juga non-militer. Di era globalisasi dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk ancaman sangat variatif dan kompleks. Hanya bangsa yang mempunyai keunggulan kompetitif lah yang mampu bersaing dan memenangkan persaingan tersebut. Penanaman kesadaran bela negara terhadap setiap warga negara, terutama generasi milenial, sebagai pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat penting agar mampu mempertahankan negara dari ancaman dari dalam dan dari luar, militer maupun non-militer. Lalu untuk industri 4.0 dalam konteks era globalisasi 4.0 saat ini, penanaman sikap dan tindakan bela negara menjadi persoalan krusial yang sangat mendesak untuk dicarikan solusinya. Hal itu disebabkan oleh keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang sedang menghadapi situasi krisis. Terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh pada situasi krisis itu, seperti pengaruh sosial, budaya, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan interaksi antar bangsa. Situasi kritis itu disebabkan oleh letak geografis dan kondisi demografis Indonesia yang kalau dilihat dari kacamata bangsa lain sangat menggiurkan. Next. Dalam konteks era globalisasi, belakangan ini kata industri 4.0 sering digemakan oleh banyak orang, akan tetapi saat
Akan tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsi terhadap kemajuan Indonesia. Istilah 4.0 pertama kali dikembangkan pada Hannover Fair 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI. Sebenarnya campur takar komputer sudah terdapat di industri 3.0. Kala itu komputer dinilai sebagai destruktif atau yang bisa diartikan sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru setelah dapat diterima. Saat ini machine learning dan AI ada di tahap tersebut. Selanjutnya ada jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0 atau 4.0. Yang pertama ada IoT, yang kedua ada big data, yang keempat ada augmented reality, yang keempat ada cyber security, yang kelima ada artificial intelligence atau AI, yang keenam ada additive manufacturing, yang ketujuh simulasi, yang ke-8 sistem integrasi, dan yang ke-9 cloud computing. Next. Nah, dampak positif revolusi industri 4.0 ialah yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi, karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Dan yang terakhir, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Next. Kemudian untuk dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Kemudian yang terakhir yaitu berdampak buruk untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah yang besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Next. Kemudian untuk bahasan selanjutnya yaitu peran pendidikan. Pendidikan dalam istilah formal maupun non-formal memainkan peran utama dalam upaya mengedukasi bangsa Indonesia agar tumbuhnya kesadaran bela negara secara terpadu dan komprehensif. Menurut UNESCO, pendidikan diselenggarakan untuk perubahan. Maka perubahan yang mendasar adalah perubahan sikap dengan menumbuhkan kesadaran diri anak bangsa sebagai bagian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sejalan dengan itu, kepramukaan sebagai bentuk pendidikan non-formal menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pramuka merupakan garda terdepan dalam menumbuhkan kembang sikap bela negara di tengah masyarakat. Inilah yang nampaknya menjadi esensi dari pendidikan bela negara bagi bangsa Indonesia melalui kepramukaan. Next.
Yang selanjutnya, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini merupakan bagian yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan negara. Di samping didorong oleh penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, interaksi dan pengolahan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan bahkan menjadi mudah. Masyarakat seakan sangat haus dengan berbagai informasi dan untuk memperolehnya sangatlah mudah. Penguasaan teknologi informasi secara handal dan tepat guna menjadi prioritas strategis bagi bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informatika harus menjadi cara ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu dicerdaskan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menurunkan tingkat vulnerabilitas karena penggunaan teknologi informasi yang salah. Next. Dan yang terakhir ada identitas bangsa. Agar identitas bangsa Indonesia tetap terjadi tengah pengaruh derasnya teknologi informasi ini, maka pendidikan nasionalisme sejak dini seperti mengenalkan dan mencintai budaya Indonesia sejak dini harus diintensifkan. Berbagai cerita rakyat, legenda, dan seni yang memiliki konten kearifan lokal harus diberi ruang agar sikap nasionalisme dan sikap cinta tanah air dapat tumbuh. Di samping itu, menggali, mengkaji, dan memperkenalkan berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi karya anak bangsa perlu juga dilakukan dan kemajuan teknologi informasi saat ini dimanfaatkan secara produktif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.